Oke, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat dome ya di Revit. Dan dome ini memiliki struktur rangka di dalamnya. Nah, seperti ini. Tetapi untuk tutorial ini saya akan membuatnya langsung plus schedule yang menghitung dimensi dari tiap frame ini. Untuk contoh kasusnya panjang ya, dari si frame ini panjang setiap framenya. Dan di model frame view ini itu belum saya masukkan. Jadi kita akan mencoba membuat schedule untuk menghitung panjang dan total si frame ini. Oke, langsung kita buka template projectnya. Oke, step pertama kita akan membuat reference plan. Kita tempatkan di sini saja untuk referensi sketching. Kasih nama saja, misalkan center. Jika sudah masuk ke elevation view, di sini kita akan mengaktifkan show mesh ya. Jadi untuk pembuatan modelnya menggunakan meshing. Pilih in place mesh untuk nama mesh satu saja. Sebelum meshing kita akan mengatur dulu si level untuk referensi ketinggian. Untuk tinggi dome kita akan asumsikan 3 meter saja. Dan untuk level yang ketiga diasumsikan untuk total ketinggian dari kubah kecilnya. Meshing inside, kemudian in place mesh. Untuk name mesh satu saja. Pilih line. Nah, jika kita memilih line maka akan muncul work plan. Jadi di Revit itu semua sketching, semua plan itu harus ada work plan-nya, letak penyimpanannya. Tadi kita sudah membuat ya reference plan. Jadi jika sudah membuat reference plan, pilih saja name. Kemudian di sini ada reference plan yang kita kasih nama tadi center. Oke, langsung saja kita sketching. Misalkan untuk dome ya 3 meter. Dan di sini diasumsikan memiliki bolongan ya. Sampel 80 saja. Dan untuk letak di bawahnya saya asumsikan 4 meter. Kemudian pilih ini arch. Ya, seperti ini saja. Kita lihat di 3D. Nah, selanjutnya kita akan menghapus line yang kita tidak perlukan. Jadi diasumsikan untuk bentuknya itu kita mengejarnya si dome pinggirnya saja, dan di bawahnya itu terbuka. Maka harus kita hapus si line bawah dan yang atasnya. Kita delete saja. Selanjutnya seleksi semua. Jika sudah diseleksi, masuk ke form. Kita buka, pilih solid form. Nah, di solid form ini terdapat 2 pilihan. Pertama ada ini ya, kemudian ini kita pilih yang revolve saja ini. Oke, untuk bentuk sudah ada. Step selanjutnya kita seleksi semua atau satu-satu dulu saja. Kita seleksi, pilih divide surface. Nah, ya, divide surface. Dan untuk sistem pembuatan rangka itu ada 2 ya.
Jadi si model rangkanya itu bisa dibuat terpisah, yaitu satu frame, satu kotak, dan dibuatkan model adaptive family yang mendeteksi setiap edge. Jika ingin memunculkan edge di si surface ini, ya, untuk misalkan adaptifnya itu ingin mendeteksinya edge, maka di sini nih ada display properties. Nah, node di sini, ya, itu untuk sistem perletakan yang pertama. Tapi untuk kasus ini saya tidak akan menggunakan itu, jadi langsung saja kita sinkronkan pool ke setiap surface ini. Oke, jika sudah, step selanjutnya kita akan membuat family terpisah. Kita pilih new family. Nah, di sini ada English, kemudian pilih curtain panel pattern base. Oke. Nah, di sini untuk men-setting si ukuran, teman-teman bisa klik si rectangle ini. Nah, di sini ada horizontal spacing dan vertical spacing. Tapi saya tidak akan mengaturnya, soalnya nanti akan otomatis ya menyesuaikan si meshing yang ada di project. Kita langsung saja masuk ke step pertama, yaitu kita akan membuat atau meletakkan si poin elemen untuk referensi sketching. Nah, di sini di tengah. Selanjutnya set untuk work plane, pilih. Nah, ini jika sudah di set, nah, untuk melihat letak si referensi plane, ya, tekan saja show, ya. Nah, jika sudah, langsung saja pilih line. Nah, untuk bentuk silahkan rekan-rekan bisa sesuaikan dengan minat masing-masing, mau bentuk kotak saja ataupun berbentuk profile. Untuk contoh ini saya akan asumsikan bentuk profile saja, memiliki ya, 3 tingkat. Untuk menyambungkan gunakan trim. Nah, kita kan di sini ingin menghitung si panjang dari frame, maka stepnya itu untuk membuat itu kita harus membuat parameter, dan parameternya itu menggunakan dimensi saja. Nah, jika misalkan error seperti ini, dimensinya ya tidak sesuai letak, maka gini maksudnya, dimensi di Revit untuk view 3D kita harus set dulu si work plane-nya. Contoh kan kita si poin ini nih ingin si dimensinya plus langsung di bawah, maka set dulu, pilih ini, kemudian DI. Nah, ya, begitupun untuk di sini kita set dulu. Nah, seperti itu. Oke, jika dimensi sudah dibuat, kita akan menjadikannya parameter. Klik. Untuk step ini saya akan membuatnya instance. Misalkan ini P1 saja deh, panjang 1, instance. Dan instance ini itu satu-satu ya, jadi tidak full semua kategori. Beda dengan type, kalau type itu semua yang berdasarkan type, kalau instance itu per sendiri. Instance, kemudian kita akan jadikan reporting parameter saja untuk pelaporan dimensinya. Itu P1, kemudian ini kita jadikan P2, instance dan reporting parameter. Ya, report sudah. Kemudian di sini saya pun ingin menambahkan dimensi. Untuk scale kita kecilkan.
Nah, untuk parameter si profile ini diasumsikan saya ingin merubah dimensinya itu menyesuaikan dari si P1 ya, si panjang frame ini. Jadi jika merubah P1 dan P2 maka ini akan menyesuaikan. Itu direktif bisa, yaitu menggunakan formula. Kita akan jadikan ini juga parameter. Ini untuk nama misalkan PR yang untuk profile 1 instance saja, dan ini pun PR 2 instance ya. Jadi jika kita lihat, nah kita kan ingin si profile ini otomatis berubah ya jika si panjang dan lebarnya itu berubah, maka tinggal masukkan saja formula. Untuk PR1 dalam kurung P1 plus P2 bagi misalkan untuk contoh kasus ini 10 dulu saja, dan untuk PR2 pun sama ya. Jadi setiap ini berubah maka dimensi ini tambah ini dibagi 10. Nah, dan untuk yang atas kita equalkan saja, jadi menyesuaikan panjang dari PR dan tinggi dari PR2. Sebelum menambahkan equal, pastikan cek si profile ini harus terkunci ya. Jika sudah, ini kita seleksi semua equal, ini pun nah ya. Jika sudah, seleksi si reference line ini dan si profile, kemudian pilih solid. Nah ya, jika sudah, kita akan menambahkan parameter untuk material. Jadi jika ingin merubah material si frame ini, kita tidak perlu masuk ke si family induk ini. Seleksi semua. Nah, di sini ada material, pilih yang kotak ini, masukkan material, dan untuk parameter datanya jenis type saja. Oke. Dan selanjutnya untuk agar si panjang si P1 dan P2 ada di schedule, caranya yaitu kita harus membuat parameter yang berjenis set parameter. Untuk membuatnya, masuk ke manage. Nah, di sini ada set parameter. Nah, kebetulan saya sudah membuat ini, tapi kita akan mendemonstrasikannya dari awal. Misalkan kita create yang baru, misalkan panjang rangka deh, panjang rangka. Oke. Dan jika sudah membuat yang baru di dokumen txt tadi di sini, maka akan kosong. Selanjutnya grup, misalkan dimensi frame. Untuk nama grupnya dimensi frame, kemudian parameter buat new, misalkan di sini panjang frame. Untuk disiplin common dan type of parameter length saja ya. Untuk dimensi panjang sudah, kita buat lagi lebar frame. Oke. Nah, jika sudah, oke kan, kemudian masuk ke create. Nah, di sini kita atur, buat lagi di sini baru, kemudian pilih set parameter, select, kita lebar frame dulu saja, instance. Oke. Nah, untuk lebar kita masukkan saja formula bahwa lebar ini datanya misalkan lebar P1 deh, P1. Oke. Dan untuk panjang kita masukkan lagi
instance. Oke. Untuk panjang P2. Oke. Nah, di sini jadi sudah ada di dimension, yaitu lebar frame sama dengan P1 dan panjang frame sama dengan P2. Boleh di save di sini, misalkan frame DOM structure option. Untuk backupnya 1 load into project. Nah, sudah masuk, seleksi, pilih patternnya. Nah, di sini masukkan. Nah, ya, sudah. Dan jika ingin mengatur, misalkan ini terlalu tebal ya, untuk si framenya ingin agak sedikit tipis, carinya di sini. Untuk equal dari pembagiannya jangan 10, tambah saja misalkan 15 saja. Oke, nah, maka akan mengecil. Kita load lagi upright. Sorry. Atau kita finishkan dulu kayaknya. Harus dikeluarkan dulu ya dari meshing view-nya. Jadi seperti itu. Untuk memperkecil maka pembagiannya diperbesar. Dan di sini kita juga bisa langsung mengatur material. Kita seleksi saja satu, edit type. Nah, di sini material sudah ada. Kita buat saja baru, misalkan frame ya. Untuk warna ya terserah teman-teman. Surface misalkan ingin ya, komplit saja deh. Nah, ya, mau konkret atau steel atau apapun itu ya terserah. Ya, step selanjutnya, jika ini sudah untuk framenya, untuk membuat solid dome, kita buatnya maka ini saja ya. Jadi meshing inside, ada model by face, pilih berdasarkan kategori mau wall, mau roof atau apapun. Misalkan wall deh, wall kita pilih misalkan ini saja deh, gypsum wall dulu, klik. Nah ya, maka itu bisa, ataupun langsung ke wall, pilih gypsum wall. Nah, di sini ada pick face. Nah, ya, dan misalkan jangan gypsum deh, kita duplikat lagi galvalum atau apapun lah. Galvalum sebagai contoh deh. Dan ini kita akan hapus hanya satu layer saja, dan ketebalan boleh 5 saja. Kita buat lagi materialnya. Sorry, kita asumsikan memakai galvalum dan foreground. Drafting, cari yang agak mendekati, misalkan yang bertekstur ya, berpattern, misalkan ini warna hitam saja. Dan untuk cut pattern kita masukkan color dan warnanya itu hitam. Jadi jika kita menggunakan section view, maka
akan terpotong hitam. Nah, untuk ini samakan. Dan jika ingin menyambungkan si pattern, join saja. Kalau tidak bisa, coba kita wall by face. Coba teksturnya kita ganti. Misalkan ini saja deh, triangle. Oke. Nah, ya intinya seperti itu deh. Untuk join, nggak usah di join saja. Dan jika kita mau buat section view, nah, maka si domnya pun ada. Dan bentar, si Gavan kok tidak hitam ya, kekat. Padahal ini sudah hitam. Atau jika kita lihat di section box, nah, section box itu sudah hitam cutnya. Dan selanjutnya kita akan menghitung si frame. Kita akan buat schedule-nya. Sebelum buat schedule, kita cek dulu deh. Nah, di sini nih, berdasarkan yaitu kategorinya curtain panel. Klik kanan, schedule, cari curtain panel. Kemudian pertama kita butuh jumlah type. Dan nah, jika kita membuatnya parameter itu berdasarkan set parameter, maka di sini ada panjang frame dan mana, nah, lebar frame ya. Jadi di schedule itu terbaca. Jumlah kita di bawah saja, print total berdasarkan type, berdasarkan panjang dan lebar frame, dan itemize kita unchecklist. Untuk formatting, calculate total. Misalkan ini juga dimasukkan saja deh, lebar. Oke. Nah, dan formatnya bisa dirubah untuk panjang. Misalkan kita tidak ingin hanya angka saja, caranya field format, unchecklist, centimeter, kasih desimal saja 1, misalkan unit senti. Itu pun untuk lebar senti, desimalnya 1. Nah, ya, di lebar panjangnya sudah terhitung, totalnya sekian. Atau mau misalkan ke meter panjang, field formatnya saja ganti yaitu ke meter, desimal 1. Oke, dan lebar pun sama, ke meter. Nah, ya, ini untuk count itu total si kotaknya ya, per kotak. Jika ingin membuatnya terhitung per frame, maka buat lagi set parameter. Misalkan di sini ada 4 ini ya, 4 frame. Manage, kita buat lagi deh set parameter. Di sini new total frame. Ini jangan length, kita masukkan number saja. Oke, create. Nah, untuk
ini pun kita ya pilih dulu total frame, type instance saja. Untuk number ada koma, tapi kita masukkan saja 4 misalkan. Oke. Load, override. Kita masuk ke schedule lagi, panel schedule, atau kita lihat dulu deh di sini per frame-nya. Mana si nomor tadi? Oh, ini nih total frame ada ya. Panel schedule. Kita cari. Nah, total frame. Masukkan saja misalkan di atas. Untuk format, sebelum format kita ini aja kalkulasi total. Nah, total frame kita ganti saja si formatnya, fix desimal 0. Oke. Ini kita save, kita close saja, kemudian lihat di 3D. Ini kita unhide hiding. Nah, jika kita klik, nah maka akan terseleksi secara otomatis jika kita ingin melihat letaknya itu di mana. Nah, ya lebar frame yang ini berarti 9,9, dan ini total framenya jumlah 800. Nah, jika kita klik maka ini total frame 4. Ya, seperti itu untuk pembuatan DOM dan menggunakan set parameter jika ingin mendeteksi panjang per frame, lebar frame. Semoga ya untuk pembahasan ini sampai di sini, semoga ini membantu ya. Jika teman-teman ingin memanipulasi data misalkan menggunakan parameter, set parameter, dan untuk set parameter juga bisa mengkalkulasi misalkan total tebal ini. Jadi tinggal kita atur saja di si family-nya. Dan untuk kelengkapan dari si DOM ini, misalkan mau dibikin ada jendela atau ada dinding, ya silahkan dilanjutkan sendiri. Oke, terima kasih.